Pada video kali ini kita akan bahas tentang dinamika kendaraan dan bagaimana gaya-gaya yang bekerja pada kendaraan ketika kendaraan diam. Di video ini fokusnya adalah kondisi kendaraan diam. Nah, tapi sebelumnya kita akan bahas tentang apa itu dinamika kendaraan. Nah, sesuai dengan namanya, dinamika itu artinya adalah dinamis, artinya bergerak. Nah, kendaraan adalah ya kendaraan yang kita pakai sehari-hari. Jadi dinamika kendaraan itu adalah ilmu yang membahas tentang gerak kendaraan. Nah, gerakan kendaraan itu beberapa macam jenisnya. Yang pertama adalah maju atau kita kenal dengan nama akselerasi atau percepatan. Yang kedua adalah pengereman atau braking. Yang ketiga adalah belok atau dikenal dengan istilah cornering atau turning di bahasa Inggris kan. Nah, yang keempat adalah getaran atau vibration. Sebagai contoh adalah akibat kendaraan melewati jalan yang tidak rata. Ini adalah beberapa jenis gerak kendaraan. Nah, untuk video kali ini saya hanya akan fokus membahas tentang kendaraan diam. Nah, meskipun dinamika kendaraan ini adalah gerakan kendaraan, tapi sebagai dasar kita perlu membahas tentang kendaraan diam, yaitu lebih spesifiknya digunakan untuk menghitung posisi titik berat. Nah, karena titik berat ini berpengaruh besar sekali pada performa kendaraan, misalkan beban pada sumbu depan, belakang, misalkan, atau ketahanan terhadap berbelok. Nah, ini sangat dipengaruhi oleh letak atau posisi titik berat kendaraan. Nah, untuk menentukan titik berat atau COG, Center of Gravity, nah kita perlu melakukan analisis ketika kendaraan dalam posisi diam di jalan yang rata. Apa itu definisi titik berat kendaraan atau lokasinya itu seperti apa? Nah, seringkali dalam suatu kendaraan itu disimbolkan dengan CG, seperti ini simbolnya, dengan simbol seperti BMW gitu. Ini adalah simbol dari Center of Gravity, COG, atau CG kendaraan. Nah, titik berat ini memiliki letak. Nah, letak yang penting apa aja? Letak yang penting yang pertama itu adalah letak antara titik berat dengan sumbu depan. Ini kita simbolkan L1 ini. Kemudian jarak antara titik berat terhadap sumbu belakang kita namakan dengan L2 dan juga tinggi titik berat yaitu dari jalan sampai CG ini. Ini adalah H. Di titik berat itu memiliki ukuran-ukuran atau letak yang penting yaitu L1 dari sumbu depan, L2 dari sumbu belakang, dan H itu adalah tinggi titik berat. Nah, ada satu lagi yang perlu kita berikan notasi atau ukuran yaitu jarak antara sumbu depan dengan belakang atau dikenal dengan wheelbase ya. Ini wheelbase kita simbolkan dengan L. Nah, ini adalah letak titik berat yang perlu kita ketahui untuk melakukan analisis dinamika kendaraan. Nah, apa fungsinya titik berat? Nah, titik berat nanti akan berfungsi untuk memberikan gaya, misalkan gaya sentrifugal, kemudian pengereman atau akselerasi nanti kita bisa letakkan gaya tepat di titik beratnya. Nah, kita bisa bayangkan kalau misalkan ada sebuah kendaraan, kemudian kita tahu CG-nya, posisi CG-nya, maka ketika kendaraan ini kita tarik ke atas, kita angkat di titik CG. Jadi kita angkat dari titik CG-nya diangkat ke atas, maka kendaraan itu tidak akan miring. Jadi dia akan seimbang kalau kita angkat ini ke atas. Ya. Nah, kalau diangkat tadi seimbang antara depan dan belakang, seimbang jadi tidak miring. Nah, itu untuk membayangkan titik berat itu seperti apa, saya kira seperti itu. Oke, definisi sudah.
Kemudian ukuran-ukuran yang perlu kita ketahui tentang titik berat. Nah, sekarang bagaimana metode pengukuran titik berat? Nah, terdapat dua langkah. Yang pertama adalah kendaraan ditimbang di jalan datar. Ya, jalan datar seperti ini untuk menghitung L1 dan L2. Jadi L1 dengan sumbu depan, L2 jarak dengan sumbu belakang. Langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah menimbang kendaraan di jalan miring dengan sudut theta. Nah, ini untuk menghitung nilai H atau tinggi titik berat. Ini adalah cara analisis hasil penimbangan di jalan datar. Nah, setelah kita melakukan penimbangan di jalan datar, maka kita memperoleh berat yang sumbu depan WF dan berat sumbu belakang WR. Nah, untuk melakukan analisis hasil penimbangan di jalan datar, kita perlu membuat free body diagram atau FBD, atau kalau diterjemahkan adalah diagram benda bebas atau DBB. Nah, bagaimana cara menentukan atau membuat free body diagram atau FBD? Maka kita gunakan hukum Newton. Hukum Newton 1 maupun 3. Jadi dalam hukum Newton dikenal dengan rumus seperti ini, yaitu gaya jumlah gaya sama dengan 0 dan jumlah momen sama dengan 0. Ingat, momen adalah gaya kalikan jarak atau lengannya. Nah, kalau kita artikan, maka jumlah gaya sama dengan 0 itu artinya sama dengan aksi dikurangi reaksi itu sama dengan 0. Atau aksi, maksudnya dalam hal ini, aksinya itu adalah berat total kendaraan atau WT, dan reaksinya itu adalah gaya normal antara ban dengan permukaan jalan, yaitu WF dan WR. Jadi aksinya adalah WT, reaksinya adalah WF dan WR. Nah, kita lihat bahwa WT-nya itu ke bawah, dilawan oleh gaya reaksi WF dan WR, sehingga kalau dijumlah itu sama dengan 0. Nah, karena ini kondisi kendaraan diam, maka kita bisa definisikan koordinatnya, yaitu mendatar X dan vertikal Z. Nah, kita bisa lihat di gambar kendaraan ini bahwa gaya itu hanya ada dalam arah vertikal atau arah Z. Nah, dalam hukum Newton, sigma L sama dengan 0 itu berlaku untuk setiap arah. Sebagai contoh, ini ada dua sumbu X dan Z, maka jumlah gaya dalam arah X sama dengan 0, jumlah gaya dalam arah Z sama dengan 0. Nah, karena X tidak ada gaya, maka ini kita abaikan, kita fokus hanya sigma FZ sama dengan 0. Nah, sekarang yang kedua adalah sigma momen. Nah, sigma momen sama dengan 0. Nah, ini juga berlaku di tiap titik. Kalau gaya itu di setiap aksis atau tumbuh, kalau momen itu di setiap titik. Nah, ini kita bisa tentukan ada 3 titik sebenarnya A, B, dan C. Nah, tapi kita fokus yang 2 titik aja, karena di sembarang titik itu jumlah momennya harus sama dengan 0. Nah, sehingga karena kita fokus di titik A dan B yang merupakan sumbu depan dan belakang, maka nanti sigma momen terhadap titik A sama dengan 0, dan jumlah momen terhadap titik B juga sama dengan 0. Jadi kita perlu dua persamaan ini. Nah, kita mulai memasukkan gaya-gayanya. Ini sama kayak tadi prinsipnya, yaitu jumlah gaya dalam arah Z sama dengan 0 dan jumlah momen di titik B maupun A sama dengan 0. Nah, kita mulai jumlah gaya secara vertikal, yaitu jumlah gaya dalam arah Z sama dengan 0. Nah, kita asumsikan bahwa gaya yang mengarah ke bawah adalah positif, maka WT positif, WF negatif, ya, WR negatif, karena dia mengarah ke atas WR maupun WF.
Nah, kita sudah sampaikan sebelumnya bahwa ini WT, WF, dan WR itu diketahui dari penimbangan dengan menggunakan akselot. Jadi berat total kendaraan itu adalah WF dibagi dengan WF. Jadi kalau kita sudah menimbang sumbu depan WF, menimbang sumbu belakang WR, maka berat total kendaraan dalam kondisi kosong yang tidak ada penumpang, maka WF ditambah dengan WR atau kita sebut dengan WT. Nah, sekarang kita lanjut dengan sigma momen. Nah, kita mulai dari titik A terlebih dahulu. Jadi jumlah momen di titik A sama dengan 0. Nah, kita asumsikan bahwa momen yang mengarah searah jarum jam ini adalah positif. Nah, kita bayangkan bahwa A itu sebagai pusat putarannya. Karena kita mengambilnya di titik A, maka A ini adalah pusat putarannya atau pusat momennya. Nah, ini ada tiga gaya, WF, WR, dan WT. Nah, momen itu adalah gaya kalikan jarak. Nah, kita bisa lihat ini ya, WF itu jarak terhadap titik A itu 0. Nah, maka jaraknya adalah 0. Kita nanti bisa coret ya, kita coret ini. Nah, kemudian WT. WT kalau A-nya adalah sumbu putar, WT itu mengarah ke bawah, maka kalau kendaraan kita tekan ke bawah, maka dia akan berputar searah jarum jam ini. Berputar searah jarum jam ya, ini. Nah, karena pusatnya adalah di titik A, maka dia positif WT. Lengannya apa? Lengannya adalah L1. Ya, WT kalikan L1. Jarak ini ya. Jarak dari gaya arah vektor gaya terhadap A, L1. Nah, WT sudah, sekarang tinggal WR. WR dia menyebabkan putaran yang berlawanan ini ya. Berlawanan. Karena kendaraan didorong ke atas oleh WR. Berlawanan maka dia minus WR kalikan L. L adalah lengan atau jarak gaya WR terhadap A, maka dia jaraknya adalah L. Nah, dari persamaan ini WF kalikan 0 tambah WT kalikan L1 dikurangi WR kalikan L sama dengan 0, maka kita akan peroleh L1 sama dengan WR per WT kalikan L. Nah, jadi kalau kita sudah tahu berat sumbu belakang, kita sudah tahu berat totalnya dari hasil penimbangan, kita tahu wheelbase-nya, maka kita bisa hitung L1-nya. Nah, dengan cara yang sama, sigma momen titik B sama dengan 0, searah jarum jam positif, maka kita peroleh nilai L2, yaitu WF dibagi dengan WT kalikan L. Nah, dari kedua rumus ini, maka kita bisa memperoleh letak L1 dan L2 dari hasil penimbangan di jalan datar. Nah, sekarang tinggal menghitung H-nya bagaimana. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa H itu diperoleh dari penimbangan di jalan miring. Nah, oke, sebelum kita membahas tentang hasil penimbangan di jalan miring, maka kita bisa simpulkan ini ya, L1 ini adalah L2. Atau dengan kata lain ya, kita bisa uraikan lagi. Kalau misalkan posisi titik berat sudah diketahui, misalkan L1, L2 kita sudah tahu, berat total kita sudah tahu, maka kita bisa menghitung berat depan dan belakang dari sini ya. Nah, maka misalkan kita menghitung berat yang belakang, berarti kita gunakan rumus ini L1 per L kalikan di total. Nah, ini kalau kita sudah tahu berat total, kita sudah tahu berat titik beratnya, lokasi titik beratnya. Untuk menghafalkannya kita bisa gunakan hafal praktis untuk menghitung WR. Nih, maka kita gunakan perbandingan L1 dibagi dengan L kalikan WT. Nah, bagaimana dengan WF? Nah, WF juga kita bisa gunakan perbandingan jarak WF ini ya. WF berarti adalah L2 dibagi dengan L kalikan WT. L2 bagi L kalikan WT. Ini kalau kita sudah tahu titik beratnya dan sudah tahu berat totalnya. Maka kita bisa memperkirakan berat sumbu depan dan berat sumbu belakang. Ini adalah analisis ketika kita sudah menimbang di titik di jalan datar.
Yang kita lanjut untuk menghitung titik berat dengan melakukan penimbangan di jalan miring. Nah, seperti ini. Penimbangan di jalan miring. Nah, ini adalah skemanya. Kita letakkan axle load di roda depan. Misalkan ini sumbu depan ya. Jadi roda kanan kiri kita timbang untuk yang depan dengan menggunakan axle load. Nah, ini posisi miring atau di jalan miring. Ini miring. Kita timbang yang depan saja. Nah, maka kita bisa membuat diagram benang bebasnya. Yang pertama adalah gravitasi atau berat total kendaraan WT. Ini adalah M total, massa total kalikan percepatan gravitasi. Ini massa kalikan percepatan gravitasi, maka menghasilkan berat atau WT. Nah, ini mengarah ke bawah, mengarah ke pusat bumi, maka gaya reaksinya atau dilawan, eh, gaya reaksi melawan arah gaya aksi ini kan aksinya, dilawan oleh gaya reaksi yaitu berat sumbu depan pada posisi miring F theta, front theta, dan juga dilawan oleh berat belakang ketika miring yaitu WR theta, W rear theta. Ini ke bawah, ini ke bawah dilawan oleh gaya ke atas di tiap sumbu. Nah, untuk memudahkan analisis, kita uraikan gaya WT dan WF theta ini terhadap koordinatnya, yaitu ini koordinat kendaraan kan. Nah, mau untuk ini saya ganti warna lain. Nah, ini kan tadi koordinat kendaraan, ini ada X, ini ada Z. Nah, maka kita uraikan gaya-gaya WT dan WF ini, WT dan WF theta, itu kita uraikan searah dengan sumbu X dan Z-nya ini. Nah, untuk WF theta kita bisa uraikan jadi dua gaya yang searah sumbu X dan Z, yaitu menjadi WF theta kalikan cos theta dan WF theta kalikan sin theta. Nah, dengan cara yang sama, maka kita bisa uraikan W totalnya menjadi WT kalikan cos theta yang mengarah ke bawah ini, ya. Dan juga WT sin theta yang mengarah ke belakang. Nah, kita bisa gunakan theta ya. Jadi kalau di sini itu tetanya sudutnya di sini, theta, maka tetanya akan muncul juga di sini. Sini dan di sini. Nah, kok bisa ini bisa sin bisa cos, kita bisa gunakan trigonometri ya. Sebagai contoh yang wave theta yang ini misalkan. Jadi kalau kita perjuangkan vektornya WF theta itu sama dengan WF theta cos theta ditambah dengan WF theta sin theta. Oke, kita gunakan misalkan kita analisis ini dari mana nih asalnya ini. Nah, kita bisa gunakan cos. Cos theta itu sama dengan samping ini ya, samping ini misalkan apa ya? Misalkan Z ya. Ini Z-nya, terus ini WF theta. Maka cos theta adalah Z dibagi dengan WF theta. Nah, maka Z sama dengan WF theta kalikan cos theta. Ini ya. Hmm. Digunakan trigonometri, kemudian kita juga gunakan vektor. Ini ya. Ini kalau kita gambarkan dengan vektornya, WF theta sama dengan WF theta cos theta tambah WF theta sin theta. Ini kalau kita gambarkan, ya WF theta cos theta kan dia mengarah ke atas ini. Gambarkan ya ini sama dengan ini ya WF theta cos theta tambah WF theta sin theta. Ini kan mengarah ke kiri, ke atas kiri. Ini siku-siku. Nah, ini harus sama dengan WF theta. Ini hitam. Nah, ini WF theta. Nah, jadi untuk menguraikan
Gaya-gayanya kita bisa cek dengan vektor ini maupun dengan trigonometri ya. Vektor dan trigonometri. Nah, jadi ini ceritanya gaya aslinya WF theta dan WT, W theta dan WT itu sudah kita ganti menjadi dua gaya masing-masingnya, menjadi WF theta cos theta, WF theta sin theta, dan juga WT cos theta dan WT sin theta. Oke, kita lanjutkan analisisnya. Nah, karena gaya tadi sudah kita ganti sesuai dengan koordinat kendaraan, yaitu sumbu X dan Z, maka kita punya 4 gaya. Nah, karena kita mau menghitung sigma momen titik B saja, berarti yang B kita abaikan, karena kan jaraknya 0 ya, jadi kita abaikan. Nah, maka ada 4 gaya, WF theta cos theta, ini, kemudian WF theta sin theta, WT cos theta, terakhir adalah WT sin theta. Nah, kita hitung dengan menjumlahkan momen di titik B sama dengan 0 sesuai dengan konsep hukum Newton yang sudah kita bahas tadi. Nah, kita asumsikan searah jarum jam adalah positif, maka kita bisa gunakan rumus momen. Ya, yang pertama adalah gaya WF theta cos theta. Jaraknya dari titik B, jarak terhadap titik B adalah L, maka WF theta cos theta kalikan L ini positif, karena searah jarum jam ya putarannya ini. Titik B adalah pusatnya. Kemudian ditambah dengan WT sin theta kalikan HR. WT sin theta, ini kan sini ya, dia kan arahnya ke belakang, berarti dia putarannya adalah searah jarum jam, jadi juga positif. WT sin theta, jarak terhadap titik B adalah HR ya. Jarak terhadap titik B adalah HR. Maka kita gunakan rumus WT sin theta kalikan HR. Yang terakhir adalah WT cos theta. Ini adalah ke bawah, berarti dia negatif karena berlawanan arah jarum jam. Negatif WT cos theta jaraknya adalah L2. Ini, L2. Nah, bagaimana dengan WF theta sin theta? Ini kan kalau kita tarik garis, ini kan nggak ada jarak ini dengan titik B. Jaraknya 0, maka kita tidak tulis di sini. Jadi yang menyebabkan momen itu hanya 3 gaya. Yang pertama adalah WF theta cos theta, WT cos theta, dan WT sin theta. Nah, dari persamaan di atas ini, maka kita bisa uraikan menjadi HR sama dengan cos theta dalam kurung WT kalikan L2 dikurangi WF theta kalikan L dibagi WT sin theta. Nah, ini yang pembilang kita bagi cos theta, penyebut juga kita bagi cos theta. Maka cos theta yang di atas menjadi hilang, bawahnya menjadi WT sin theta. Jadi ini dibagi ya, ini dibagi cos theta, juga dibagi dengan cos theta. Kan sama aja satu kan ya, cos theta dibagi cos theta satu, maka ini tidak berpengaruh supaya kita bisa mensederhanakan persamaan. Nah, sin theta kali bagi cos theta adalah tangen, sehingga hasil akhirnya untuk menghitung HR adalah WT kalikan L2 dikurangi WF theta kalikan L dibagi dengan WT tangen theta. Ini HR-nya. HR itu adalah jarak dari sumbu roda ke titik berat HR. Nah, dengan demikian kita bisa menghitung tinggi titik berat H ini, yaitu R ditambah dengan HR. R adalah jari-jari roda, kita bisa lihat di gambar ini. HR adalah yang sudah kita turunkan tadi, sehingga tinggi titik berat dapat dirumuskan R plus WT kalikan L2 dikurangi WF theta kalikan L dibagi WT dengan theta. Itu rumusnya. Sehingga dengan dua kali penimbangan yaitu di jalan datar dan di jalan miring, maka kita bisa menghitung L1, L2, dan juga H. Berarti lengkap sudah posisi titik berat yang kita butuhkan untuk analisis ketika kendaraan bergerak. Nah, ada satu pertanyaan, bagaimana cara mengukur tetanya? Ya, karena ini kita butuh data theta. Kita butuh berat total dari penimbangan jalan datar, kita butuh R dengan pengukuran jari-jari roda, kita mengetahui L dari penimbangan di jalan datar,
kita mengetahui WF theta dari penimbangan di jalan miring, jadi dalam hal ini adalah sumbu depan. L, pengukuran yaitu wheelbase, WT dari pengukuran di jalan datar. Nah, kita masih perlu tangen theta, berarti kita butuh sudut theta. Nah, bagaimana cara mengukurnya ketika kita timbang? Nah, cara mengukurnya adalah sebagai berikut. Kita bisa gunakan selang water pass yang digunakan untuk tukang-tukang itu ya. Nah, kita bahas bagaimana mengukur sudut kemiringan theta. Nah, kita kan sudah menimbang di posisi miring, jadi sebelum penimbangan itu dilanjutkan dengan pengukuran sudutnya. Nah, kita bisa tahu L dari pengukuran adalah wheelbase. Nah, kemudian kita bisa gunakan water pass, ini selang water pass untuk mengetahui perbedaan tinggi antara sumbu depan dengan sumbu belakang. Nah, ini diisi air sehingga permukaan air itu akan rata dimanapun posisinya. Nah, sehingga ini kita bisa gunakan untuk menghitung T, tinggi atau beda ketinggian antara sumbu depan dan sumbu belakang. Nah, jadi selang itu yang di permukaan airnya itu ditempelkan pas di sumbu depan. Nah, nanti yang sumbu belakang itu kita ukur perbedaan ketinggiannya atau T-nya. Jadi dari sumbu belakang ke permukaan air. Ini air ya, permukaan air. Nah, ini kita ukur, kita tahu T. Kita tahu T, kita tahu wheelbase, maka kita bisa hitung tetanya. Kita bisa menggunakan segitiga ya. Nah, ini berarti miringnya, sisi miring ini adalah sisi sampingnya dan ini adalah sisi tegaknya atau depannya. Nah, kemiringan adalah theta, maka di sini juga theta ya. Nah, maka dengan trigonometri, sin theta itu berarti depan dibagi dengan miring. T dibagi dengan wheelbase-nya. T adalah beda ketinggian yang kita bisa ukur, sehingga θ-nya itu adalah Parkes sinus T per L. Nah, ini kita bisa gunakan kalkulator ya. Kalkulator. Nah, berarti kita bisa tahu theta dari water pass ini, pengukuran water pass. Nah, ketika θ-nya sudah tahu, maka kita bisa masukkan ke dalam persamaan ini sehingga kita bisa menghitung nilai tinggi titik berat atau H-nya. Oke, itu adalah penjelasan tentang titik berat dan bagaimana cara pengukurannya. Nah, sekarang sebelum saya akhiri video ini, saya punya dua pertanyaan atau dua soal yang harus dikerjakan. Yang pertama adalah latihan satu, ini adalah tentang truk dua sumbu. Nah, ini ada truk, BK itu adalah berat kosong, berarti ini berat kendaraan tanpa muatan dan tanpa pengemudi. Kita asumsikan tanpa muatan dan tanpa pengemudi. Nah, titik beratnya kebetulan ini sudah diketahui, jadi kita tidak perlu mengukur titik beratnya lagi. Di soal sudah diketahui. Nah, berat kosong titik berat jaraknya adalah L1 dengan sumbu depan dan L2 dengan sumbu belakang. Nah, kemudian kendaraan ini diberikan muatan sebesar Wm. Nah, misalkan ya kita asumsikan titik berat muatannya itu di sini posisinya di tengah-tengah dengan jarak dengan sumbu depan adalah L3 dan jarak dengan sumbu B atau belakang adalah L4. Wheelbase-nya adalah L. Nah, jadi kita sudah tahu titik beratnya berat kosong L1 dan L2 dan titik beratnya muatan yaitu L3 dan L4. Kita juga sudah tahu wheelbase. Nah, pertanyaannya, hitung berat sumbu depan RA dan sumbu belakang RB. Nah, Anda hitung ini berapa RA, berapa RB akibat berat kosong ditambah dengan berat muatan. Oke, jadi Anda RA itu fungsi dari WK dan WM. Begitu juga dengan RB ya. RB itu nanti fungsi WK dan WM juga. Jadi artinya RA itu bla 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 WK bla 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 WM. Rumusnya seperti apa? Ini Anda gunakan konsep yang sudah kita bahas tadi.
Berapa RA, berapa RB, akibat, berat kosong, dan berat muatan ini. Soal yang pertama, soal yang kedua adalah truk sumbu 3. Jadi kita bisa lihat di gambar ada sumbu A, sumbu B, sumbu C atau sumbu 1, sumbu 2, dan sumbu 3. Nah, di suspensi belakang dia menggunakan konstruksi seperti ini. Dia ada ini ada pennya, ada pen ini pegas daun yang belakang untuk sumbu B dan pegas daun sisi belakang untuk sumbu C. Jadi dia modelnya nanti bisa naik turun gini ya. Kalau yang depan ke atas, maka yang C ini ke bawah. Kalau yang C ke atas, maka yang B ke bawah. Nah, itu konstruksinya. Nah, sekarang berat kosong kita abaikan. Jadi berat kosong tidak usah diperdulikan. Kita hanya fokus di berat muatan WM. Nah, kita sudah tahu titik berat muatan yaitu L3, L4, L5 sesuai gambar. Nah, soalnya adalah hitung berat tiap sumbu, hitung berat sumbu A, RA, hitung berat sumbu di B atau RB, dan C dengan nama RC. Hitung RA, hitung RB, hitung RC akibat muatan WM. Jadi fokus hanya muatan, berat yang lain tidak diperhatikan. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau ada salahnya silakan dikoreksi di kolom komentar. Oke, selamat mengerjakan tugasnya dan semoga bisa dikerjakan dengan baik dan benar. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.